Selamat malam para pemirsa yang budiman. Kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Saya masih akan melanjutkan kisah-kisah tentang karakter-karakter wayang. Yang kali ini saya masih tetap didampingi oleh dalang-dalang muda kita, yaitu Mas Dian Sugeng Dalu, Mas Dian. Sugeng Dalu, Pak Yudo. Dan Mas Alfon, ye. Almon, ye, Sugeng Dalu, Mas Almon. Ye. Adik-adik kita yang remaja-remaja ini ternyata begitu canggihnya tentang dunia pewayangan. Dan tentu di dalam kisah itu akan kita implementasikan di dalam situasi sekarang yang mereka tadi sudah nyebut beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Dan saya akan kembali dulu kepada Mas Dian, ya Mas Dian, ye. Sebagai seorang mahasiswa, jurusan apa tadi Mas Dian? Antropologi. Antropologi. Ini juga bisa mendalang. Pertanyaan saya, kok ngambil jurusan itu loh? Gimana? Ceritakan. Monggo-monggo. Terus Mbak Pak Yudo. Motivasi saya, kenapa saya ngambil antropologi budaya? Karena apa? Di Indonesia memang sangat banyak budaya tentunya Pak Yudo ya. Sangat banyak budaya. Banyak tentang budaya. Ya. Dan saya juga sendiri memang tinggal di kebudayaan adat timur. Adat timur, adat Indonesia. Oh, Indonesia, ye. Adat timur. Ye, lajeng. Antropologi budaya menika mempelajari pola-pola kebudayaan di dalam suatu masyarakat baik di luar maupun di dalam, Pak Yudo. Ya, ye. Artinya bagaimana sih saya hidup di Indonesia, budaya yang luhur di Indonesia, khususnya di Jawa. Iya. Tentunya itu akan dibahas dalam sub pelajaran antropologi budaya saya. Iya. Bagaimana kebudayaan di Jawa itu dan bagaimana kepribadian seorang Jawa. Iya. Seorang menjadi orang Jawa itu bagaimana kepribadiannya, dan artinya nanti kebudayaan sendiri itu akan menuju ke seni, artinya lebih implementasi aplikasinya kepada suatu bentuk karya gitu Pak ya. Karya, ya. Jadi budi karya karsa itu tadi akan membentuk suatu aplikasi yang nyata bisa menjadi hiburan dan tontonan, akhirnya akan menjadi seni tersebut yang ada di negara tersebut. Dan akhirnya menjadi dalang itu ya? Iya, akhirnya saya pilih jadi dalang itu. Para pemirsa, cerita ini cerita yang sangat nikmat sekali, yang sangat elok. Mudah-mudahan nanti keluarga para pemirsa juga ada yang mengikuti arah ke situ. Ternyata Mas Dian ini sangat tertarik kepada budaya. Indonesia memiliki lebih kurang 350 suku bangsa dan lebih kurang 500 adat yang berada di Nusantara ini. Salah satunya yang berada di Jawa ini yang kita kenal dengan adat Jawa dan lain sebagainya, berkaitan dengan kesenian juga, tentang wayang orang, tentang wayang kulit, yang semuanya ini diakui oleh dunia sebagai temuan warisan dunia, tapi warisan khusus dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu tidak salah satu generasi muda kita, Mas Dian ini, memilih jurusan itu karena ingin mengenal tentang budaya kita lebih banyak. Sekarang saya menuju Mas Almon, Mas Almon ini masih SMP kelas loro. Iya toh? Kok terus moro kepingin dadi dalang, iki ceritane piye Mas Sobi? Nggih, ngaten Pak. Saya mulai tertarik dalam dunia pedalangan tuh mulai dari TK. Mulai dari TK? Mulai dari TK. Saya melihat waktu di layar kaca, saya melihat Ki Anum Suroto. Nah, saya tertarik sekali, itu termotivasi saya mau menjadi dalang. Nah, itu disitulah tumbuh jiwa ingin menjadi dalang, itu tumbuh. Lalu saya mencari-cari ngalor ngidul ya, istilahnya ngalor ngidul, mencari guru. Kemana-mana mencari guru. Akhirnya saya berhenti di Senaputra. Oh, ternyata di situ ada pelatihan pedalangan dan karawitan. Ki Swarno ya? Ya, iya. Oh, di situ ya. Rupanya keseharian di rumah Mas Alfon ini, Romo Ibu menggunakan Toto Kromo Jawa apa yang lain? Oh, kalau Toto Kromo Jawa dalam tingkah perilaku masih tetap memakai. Tetap dipakai di rumah ya? Dipakai. Jadi kalau misalnya makan ya yang muda itu gak boleh
mendahului misalnya gitu kalau misalnya. Oh, tetap seperti Iya, itu tetap ya. seperti itu. Terus nun sewu nek arep Ya. berangkat sekolah, ya Ya, tetap pamit kalau tetap orang pamit, itu. cium tangan, Oh, Ya, tetap tetap. pamit ya. doa restu Jadi doa restu kepada orang tua tetap ya. pasti tetap. Jadi itu adicara Jawa yang memang sudah dilakukan keseharian di rumah. Keseharian. Mas Dian sama atau seperti itu nggih? Nggih. Menika pancen unggah-ungguh Jawi Unggah-ungguh kedah Jawi, nggih. dijagi napa malih kalih yang sepah menika Kepada kedah orang tua. dijagi nggih unggah-ungguh umpaminipun liwat ten ngajenge tiyang sepah kedah Nggih. amit rumiyin nuwun Nuwun sewu sewu. nggih. Ngaten Lajeng nggih. ngendikane Mas Tunggu, Almon tunggu. wau kajenge bidal sekolah Nggih. pamit riyen nyuwun Pamit pangestu. rumiyin, nyuwun pangestu. Nggih. Berarti unggah-ungguh itu tetap Mas Almon tetap laksanakan ya. Nggih. Pasti. Di Nggih. Mas Dian juga seperti Nggih. itu ya. Iya. Karena memang basic daripada jadi di bangsa. Kalau kita nggak tahu adat istiadat kita nggak akan bisa kembali. Situasi negara ini semakin kisruh karena apa? Yang kita pakai sekarang itu adat istiadatnya orang dari luar. Ya, bahkan untuk mengenal wayang aja banyak yang kita nggak tahu. Iya. Dan dalam hal ini kita terima kasih sekali kepada rekan-rekan dari Dhamma TV, khususnya Dhamma TV ini yang masih mau melestarikan Iya, betul. seni dan tradisi seperti ini. Nggih. Dan ini saya harapkan memang kita tetap berlanjut terus dengan Dhamma TV di dalam kisah-kisah mengenai dunia seni ya, seni dan tradisi. Bahkan tidak hanya masalah seni tradisi Jawa tok loh ya Mas ya. Nggih. Iya, Karena iya. negara itu 350 suku. Nggih. Dan itu Luas sekali. budayanya masing-masing nanti di antropologi Mas Dian bisa tahu. Nggih. Nggih. Mas Salmon juga seperti itu. Para pemirsa, di dalam mengenal ini memang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Tapi ada suatu kebanggaan di dalam yang ditampilkan oleh Dhamma TV pada kali ini. Ternyata ada dalang-dalang muda yang masih relatif sangat muda, baru SMP kelas 2 Mas Almon, lalu baru lulus SMA Mas Dian, yang jurusannya malah ngambil antropologi karena berkaitan sekali dengan budaya. Kira-kira nanti Mas Almon kalau mau kuliah kepingin ke jurusan apa Mas Almon? Kira-kira kalau saya mungkin ada dua pilihan, kalau enggak Nggih. di Institut Seni Surakarta Indonesia, kalau tidak ya sama seperti Mas Dian di antropologi budaya yang masih ada kaitannya dengan seni pedalangan. Wah, elok sangat ya. Para pemirsa, coba Mas Almon ini malah kepinginnya nanti kalau sudah lulus SMA mau melanjutkan ke Institut Seni Indonesia yang di Surakarta Iya, ya. betul sekali. Malah jurusannya pedalangan. Alangkah indahnya kesenian yang kita miliki para pemirsa sekalian. Saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada Dhamma TV, juga para pemirsa yang aktif sekali berada di dalam Dhamma TV untuk melihat tayangan seni dan tradisi pada kali ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih berada di depan Dhamma TV karena masih akan menuju segmen berikutnya setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa masih berada di depan Dhamma TV karena masih banyak yang akan kita bahas tentang pengetahuan kita mengenai dunia pewayangan, tokoh-tokoh wayang yang dapat kita implementasikan, kita gabung dengan situasi keadaan sekarang ini. Saya kembali akan bertanya kepada Mas Dian ya. Nggih. Mas Dian sebagai dalang yang cukup memahami tentang dunia pedalangan, apalagi sudah mulai kuliah di antropologi, dan tentunya tadi sudah nyebut tentang kepemimpinan yang butuh kesabaran seperti Puntadewa ya. Namun seorang pemimpin itu tidak bisa berdiri sendiri Mas. Nggih. Yang saya tahu betul seorang Puntadewa itu pemimpin yang sangat demokratis. Segala sesuatu dibicarakan terlebih dulu dengan adik-adiknya. Nah, yang saya ingin tahu pada Mas Dian, tokoh-tokoh adik-adiknya ini yang membantu kakaknya seperti di bidang keamanan, di bidang keadilan, di bidang pertahanan, lalu di bidang
untuk keperluan masyarakat banyak, tentang kehidupan, tentang pertanian, itu segala di antara wayang-wayang tentu bisa diciptakan. Monggo, katuran Mas Dian terlebih dulu, siapa tokoh yang akan ditampilkan terlebih dulu untuk membantu kakaknya yang namanya Puntadewa lagi. Silakan. Nggih, matur nuwun Pak Yudo. Nggih. Memang Prabu Puntadewa dalam mengambil suatu keputusan di negara Amarta memang tidak gawe karpe dewe gitu Pak ya, Jawani. Ya. Tidak membuat kemauan dirinya sendiri. Artinya demokratis ya. Iya, artinya di situ memang pemerintahan yang demokratis. Di situ ada adik-adiknya yaitu Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa. Itu yang membantu dalam pemerintahan. Iya. Itu Betul. kalau sekarang mungkin menteri Pak ya, menteri. Kalau Ya, menteri-menterinya gitu iya, ya. menteri. Tokoh Janaka ini atau Harjuna Iya. ini menteri pertahanan Pak, karena dia sangat sakti. Iya. Dulunya memang dia berguru kepada Resi Kemana-mana Drono, ya, belajar kemana-mana ya. Ini pandai memanah, artinya ini ibarat suatu masalah dibidik secara langsung itu bisa selesai atau dengan jalan yang bisa untuk menyelesaikan masalah itu dengan tepat gitu Pak. Tepatnya untuk strategi perang dan lain sebagainya. Ya, Itu Arjuna ini itu ya. Harjuna. Kalau dalam bidang keadilan itu adalah Raden Werkudara ini. Karena dengan gagahnya dan jujurnya Raden Werkudara ini. Karena jujurnya tadi ya. Iya, karena jujurnya Raden Werkudara ini dia menjadi menteri keadilan di negara Amarta. Begitu ya. Iya. Walaupun juga sakti kan ya. Iya, ini sangat sakti sekali. Jadi, dengan artinya apa? Bahwa keadilan itu bisa diterapkan juga dengan power, dengan kekuatan. Iya. Dengan kesaktian. Iya. Dengan gambaran postur tubuh Raden Werkudara yang tinggi, besar, gagah, perkasa, dengan kungku pancanakannya ini dia bisa mengadili siapa saja yang bertindak jujur, adil. Iya, jujur, adil, dan Terus, adil dalam mengadili siapa yang bicaranya selalu benar gitu ya. Iya. Ya, Tegas ya. dalam Ya, berbicara. Artinya Dan dia bisa adil. mengadili orang yang bertindak salah di negara Amarta dengan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan rakyat tersebut. Oke. Matur nuwun Mas Nggih. Yan. Jadi tadi sudah ditunjukkan dua adiknya ya, Werkudara sama Janaka. Iya. Sekarang saya kembali ke Mas Almon ya. Iya Pak. Mas Almon, tadi masih ada dua adiknya ya, Iya. yang kembar kalau nggak salah, Iya, yang iya. namanya Betul sekali, Nakuladewa. Itu keahliannya di bidang apa aja Mas? Monggo Mas. Nah, ini Aturan. saya gini Yang kembar ya. Nakula adalah saudara kembar dari Sadewa ya. Iya. Sadewa, yaitu Pandawa yang Yang terakhir, paling kecil, Iya. paling muda sendiri. Iya. Nakula itu sangat cerdas dan tanggap. Kalau misalnya ada permasalahan pasti dia sangat tanggap sekali. Walaupun dia memang agak pendiam, namun tetap dia mengerti maksud dari masalah pembicaraan itu, dapat mengambil maksudnya gitu. Iya. Dan Nakula itu sangat pandai sekali mengolah pertanian. Pertanian. Ya, pertanian. Dan ada juga yang kisah Pandawa yang menyamar di Ya pada Wiroto Pandawa itu. sama di Wiroto Nah, ya. itu ya. kalau nggak salah ada wabah penyakit busung lapar kalau nggak salah. Iya. Nah, itu ya Nakula lah yang menjadi pembantu untuk Untuk memulihkan, ya, memulihkan. menyelesaikan permasalahan busung lapar itu tadi, dan akhirnya dapat kembali seperti semula. Nah, kalau yang ini Sadewa ini juga sangat tanggap sekali, dan ini Pandawa yang sangat paling muda, Ya. bisa dibilang paling muda, dan sangat cerdas, tanggap dalam bidang perdagangan dan budidaya hewan, Perindustrian itu. ya, perindustrian. Udah hewan ya. Iya, Dan iya, hewan iya, juga. peternakan. Ya, dan itu juga sudah dibuktikan dalam penyamaran juga di negara Waktu Wirata. di Wirata waktu itu. Ya, itu dia juga membantu dalam membudidayakan beternak segala macam Raja Kaya. Oh, untuk Raja Kaya. Ya,
Yes, waduh, terima kasih Mas Amon. Jadi pengetahuan Anda ini tentang wayang-wayang ini memang punya karakter dan sebagai pembantu raja ya, itu mempunyai bidang sendiri-sendiri. Artinya apa? Sebuah kerajaan akan menjadi makmur kalau satu, rajanya itu menetapkan segalanya tidak arogan, gitu. Karena demokratis sekali. Kemudian mempunyai pembantu-pembantu yang canggih, ya, untuk melaksanakan keadilan Werkudara tadi. Sekti, adil, jujur, itu juga diperlukan. Ya mungkin kalau situasi kita sekarang kan ada polisi, kejaksaan, kehakiman, ya. Terus bahkan ditambahin KPK seperti itu ya. Sekarang kan seperti itu. Cuman ya karakter-karakter itu mereka perlu belajar sama Werkudara kayaknya ya. Betul sekali. Sudah diberi kemampuan, kesaktian kan, mempunyai keahlian sendiri-sendiri. Tapi jujure kuwi yang perlu dipertanyakan. Kan begitu, Werkudara jelas jujur. Karena dia jujur, dia bertindak seadil-adilnya sesuai dengan kejujuran yang dia miliki. Terus juga tentang pertanian. Kita ini negara agraris. Ini beras wae beli kok. Oh, kalau semua punya karakter kayak Nakulos Dewa, wah, Pak Gebluk aja kurang makan bisa terpenuhi. Jadi mas-mas berdua, Mas Dian, Mas Alfon, yang mengetahui betul karakter-karakter wayang, tentunya sebagai generasi muda penerus bangsa ini nanti kalau jadi pimpinan-pimpinan, coba tetap diingat-ingat bagaimana karakter-karakter wayang kita laksanakan, kita terapkan. Jadi para pemirsa, kisah ini masih akan berlanjut pada segmen terakhir. Nanti jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV setelah kita istirahat sejenak. Terima kasih para pemirsa, kita masih jumpa pada segmen terakhir dalam tema seni dan tradisi yang masih akan melanjutkan pembicaraan kita tentang karakter-karakter wayang tadi, implementasinya dengan situasi yang sekarang. Saya tanya dulu kepada Mas Almon. Mas Almon, di sekolah diajari kesenian nggak? Oh, untuk yang sekarang ini mungkin belum. Belum ya? Belum, sama sekali belum. Oh, begitu. Bahkan gak ada 5%-nya aja gak ada yang jadi dalang. Pelestari budaya bukan Jawa. hanya pedalangan saja, mungkin kesenian yang lain. Oh, ada nggak guru seninya? Sementara ini masih belum. Sementara ini masih untuk belum, ya? tahun ajaran ke depan mungkin saya bisa usulkan kepada kepala sekolah atau guru-guru yang bersangkutan. Oh begitu ya. Jadi nanti Mas Almon punya tugas di sekolah untuk mengusulkan supaya ada mata pelajaran kesenian gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau di Mas Dian tentu di kalangan mahasiswa umumnya ya sudah saling mengerti sendiri ya masalah itu. Cuman bagaimana melestarikannya, cara Mas Dian untuk menghadapi teman-teman dalam mengenalkan seni dan budaya gimana? Ya, tentunya kami sebagai generasi bangsa ingin mengenalkan kepada anak-anak bangsa yang tentunya belum tahu kebudayaannya sendiri, khususnya pada wayang kulit ini. Terus cara saya dengan pengenalan kepada mungkin dengan iptek kita bisa gunakan di dalamnya, yaitu contohnya Facebook Pak Yuda ya. Dengan melalui forum Facebook, di situ bisa mencantumkan blog, di situ juga ada karakter-karakter wayang dan gambar tokohnya ini dan sejarahnya. Di situ bisa dicantumkan, nantinya bisa dikenalkan dengan mungkin secara global lagi, tidak lokal. Mungkin dari secara iptek itu, terus dari lingkungan sendiri mungkin diseringkan frekuensi pementasan khususnya wayang kulit. Seringnya frekuensi wayang kulit dan inovasi-inovasi pada pergelaran wayang kulit akhirnya menarik lagi minat regenerasi pada saat ini gitu. Makasih Mas Dian ya. Jadi
pemirsa, memang ada ide-ide dasar dari adik-adik kita ini bagaimana cara melestarikan. Saya kembali ke Mas Salmon. Ya, Pak. Memang di sekolah belum ada pelajaran kesenian, Mas ya. Sementara Anda punya ide untuk nanti diusulkan kepada guru supaya ada ekstrakurikuler tentang kesenian. Nah, sementara menghadapi itu, lalu apakah di antara teman-teman Anda di sekolah itu mengerti bahwa Mas Salmon ini juga dalang? Oh, hampir 90% ya Semua tahu. mengetahui lah saya. Oh, Hampir. 90% teman-temannya tahu. Ya, Terus ada nggak keinginan-keinginan mereka atau Mas Salmon menarik mereka untuk lebih mendalami tentang wayang? Monggo. ya adik kelas saya ada satu orang yang ingin mengikuti Sanggar Pedalangan. Iya. Juga pernah sahabatan sama saya gitu. Terus Iya. akhirnya tertarik. Itu juga anak dari guru saya. Oh, putranya Pak Guru malahan ya? Ya, apa bu guru matematika di sekolahan saya. Oh, begitu ya. Jadi sudah mulai bisa menarik minat teman-temannya gitu ya, Mas Iya. Salmon ya. Ya mudah-mudahan nanti ide cita-cita Mas Salmon untuk mengusulkan kepada sekolah supaya ada pendidikan kesenian tuh mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya, Mas Salmon ya. semoga. Jadi, harapan saya para pemirsa tidak hanya kepada para generasi muda yang sekarang bicara tentang pewayangan, tapi pada generasi anak-anak didik kita yang akan datang. Ya. Wayang selalu kita katakan bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan. Bahkan tadi dijelaskan ada tokoh-tokoh seperti Werkudara ini yang berbuat selalu untuk menegakkan keadilan karena kejujurannya. Werkudara ini kisahnya tidak bisa berbohong. Orangnya jujur sekali sehingga kalau melihat sesuatu yang tidak adil dia nggak tahan, tapi punya kekuatan, punya power. Nah ini kalau kita bayangkan situasi kita, negara kita yang sekarang, jadi kita harapkan para penyelenggara keadilan itu juga mempunyai karakter-karakter seperti Werkudara ini, supaya keadilan bisa ditegakkan. Kira-kira seperti itu. Kembali kepada Mas Dian ya, Mas Dian ya. Itu. Memang saat ini banyak sekali masyarakat kecewa tentang rasa keadilan yang mana tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga masyarakat banyak berontak. Ya. Kira-kira dari pemikiran Mas Dian melalui seni pedalangan nanti apa yang bisa diceritakan kepada teman-teman? Ya. Monggo. Memang kalau melihat suatu keadaan yang tidak adil gitu Pak ya, Iya. memang kita harus kembali kepada pribadi bangsa Indonesia sendiri, khususnya di adat Jawa dan kebudayaan Jawa. Di situ mengenal jujur, terus sabar, tabah. Di situ memang letak pribadi manusia yang sangat luhur sekali di hadapan di hadapan manusia maupun Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Kalau penanaman kepribadian dan kita bisa melihat dari karakter, misalnya ini Raden Werkudara, kita sudah tanamkan kepada rasa kita sendiri. Artinya nanti kita akan sudah menanam kebaikan. Artinya kita tidak akan lupa dengan janji kita, oh saya ini sudah menanamkan kebaikan. Artinya saya harus mendarmakan kebaikan saya. Contohnya itu tadi kejujuran Pak Yudo. Iya. Artinya keadilan. Di situ bisa tertandas di dalam hati yang sangat kuat, yang akhirnya dalam mengadili suatu masalah apapun itu akan berdasarkan hati, bukan berdasarkan emosi atau yang lain gitu Pak Yudo. Gitu Mas Mungkin, ya. Iya, matur nuwun Mas Salmon. Jadi memang ini lebih tingkat pembicaraannya Mas Dian memang lebih tinggi ya. Itu. Tapi saya yakin Mas Salmon sebagai dalang, walaupun masih muda, tadi sudah mengenal karakter-karakter daripada Nakulosewa tadi ya, untuk mencapai kemakmuran sebuah negara. Kira-kira di dalam keseharian Mas Salmon bergaul dengan teman-teman, ada nggak pemikiran-pemikiran membawa teman-teman untuk mengenalkan karakter-karakter supaya kita bisa kembali ke jati diri bangsa ini? Monggo. Ya, Salmon. ya kalau menurut saya
saya lebih kepada apa ya? Jadi menunjukkan ini loh karakternya positifnya seperti ini. Ya, seharusnya kita kan juga meniru gitu. Bukan cuma negatifnya, tapi juga positifnya harus meniru. Dan karena itu kan zaman sekarang kan sudah jarang tuh teman-teman saya kan rata-rata jarang yang mengenal karakter-karakter ini lebih dalam, kan jarang. Nah itu yang menyebabkan krisis moral zaman sekarang kan, bangsa kan seperti itu tuh, banyak tawuran macam-macam gitu tuh, sampai sekarang ada korupsi di mana-mana gitu. Ya itu tadi kurangnya pemahaman dari karakteristik pewayangan yang itu tadi mengakibatkan krisisnya moral di zaman sekarang. Antunun, Mas. Ya. Para pemirsa, nampaknya generasi muda kita ke depan masih sangat kita harapkan seperti Mas Almon, seperti Mas Dian ini, karena melalui pengenalan karakter-karakter dunia pewayangan, bahkan di dalam pergaulan sehari pun Mas Almon tadi cerita bisa menjelaskan kepada teman-temannya mana yang salah, mana yang benar. Jadi bisa menunjukkan solusi bagaimana way out, jalan keluarnya supaya menjadi lebih baik. Para pemirsa yang budiman, nampaknya kisah tentang dunia pewayangan tidak akan pernah habis. Namun pada season yang ini terpaksa saya akhiri terlebih dulu sampai di sini, karena cerita-cerita berikutnya kita akan ketemu pada season berikutnya di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.